TV Al-Wahab. Hot Inspiration. Ini ada rekaman pra-peradilan dari Gus Tom selaku terdakwa dalam kasus pembongkaran makam palsu di Desa Winongan Kidul, Pasuruan, Jawa Timur. Dalam sidang pra-peradilan ini ternyata pihak kepolisian itu sangat membagongkan sekali dan sangat mengedan-edankan. Terbukti dengan adanya ngeles-ngeles terus dari pihak kepolisian dan suaranya pun sangat tinggi seakan-akan marah. Ini kepolisian sidang apa ngamuk ini? Jelas tampak pihak kepolisian tidak ingin disalahkan dengan kelakuan yang telah mereka kerjakan sendiri. Sampai hari ini supaya situasi ini tidak meribukan kita, gitu. Merugikan masyarakat. Saya bagian dari masyarakat kan. Nah, kita selama ini masyarakat sudah banyak dirugikan. Saya kasih satu contoh kasus kecil yang pertama, dan itu sudah agak lama terjadi di Masangan, Masangan tetangga desa dari Mapolres itu sudah pernah ada makam yang dipalsukan dan sudah dibongkar oleh masyarakat. Kemudian di Kalianyar, di tempatnya Pak Bupati sendiri, itu juga ada makam yang dipalsukan dan sudah dibongkar. Nah, dalam hal ini saya itu mah kepingin itu bisa menjadi sebuah jurisprudensi, sebuah rujukan untuk kepolisian bisa melakukan tindakan pencegahan agar pemalsuan itu tidak terjadi di wilayah kita. Sementara itu. Terima kasih. Terkait masalah persoalan ini, saudara saya tadi mengatakan ini adalah persoalan yang sederhana karena ini menyangkut persoalan sosial. Tapi jangan salah, ini juga menyangkut terkait aspek hukum yang lain. Ada anggota saudara kami 2 yang ditahan. Ya, saya paham. Bentar. Harusnya kepolisian, mohon maaf, ketika mau menangkap seseorang, lihat dulu lah aspek benang merahnya, historikalnya itu seperti apa. Informasi yang kami dapat, saudara kami 2 itu dikenakan pasal 170 pengerusakan. Mohon maaf, dengan membangun makam di atas makam orang lain dan itu dihilangkan, apakah itu juga bukan pengerusakan namanya? Enggak benar ini, mohon maaf. Ini kan sudah berproses. Kalau kita debat di sini, nanti debat tidak ketemu. Kalau jenengan mau mengambil langkah hukum, silakan langsung di pra-peradilankan saja Polda terkait dengan kasus ini, terkait dengan penerapan. Kalau kita debat di sini kan bukan saya yang menangani. Paham nggak? Ya betul. Jadi sekarang sampai nyampaikan ke saya kenapa diterapkan di pasal 170. Tolong didebat di Polda dengan proses, ada proses yang namanya pra-peradilan. Kalau di depan sini nanti kita saling menyalahkan, kita balik lagi ke urusan belakang. Ini kan kita mau cari solusi. Siap. Kan tadi sudah saya sampaikan, kalau ini masalahnya selesai, konfliknya selesai, yang punya melaporkan itu mau untuk mencabut laporan, selesai mas. Iya. Wah, pemirsa, ini bukan mediasi, ini pertunjukan ngeles tingkat dewa. Begitu polisi buka mulut dengan kalimat sakral, ini kan sudah berproses. Gini ini kan sudah berproses. Rasanya kayak denger sinyal hukum lagi buffering. Kalau sudah 3 kali gini, itu bukan penjelasan, tapi kode darurat otak lagi nyari jalur aman. Biasanya orang kalau mau menjawab tuh mikir dulu baru ngomong. Tapi kalau aparat kita ini kebalik. Ngomong dulu, mikirnya di jalan pulang. Gini itu kayak loading bar di Windows 98. Muter terus tapi nggak pernah nyambung ke jaringan keadilan. Lanjut, dia bilang lagi. Kalau kita debat di sini, nanti debat tidak ketemu. Lah, ya wajar nggak ketemu, Pak. Soalnya yang satu nyari kebenaran, yang satu nyari aman. Ini bukan mediasi, tapi pertandingan bulu tangkis logika versus alasan. Yang satu datang bawa fakta, yang satunya lagi bawa template jawaban standar. Jadinya bukan diskusi, tapi seminar bagaimana menjawab tanpa menjawab. Terus dia nambahin. Kalau jenengan mau mengambil langkah hukum, silakan langsung di pra-peradilankan saja Polda. Nadanya tuh kayak campuran antara gugup, lelah, dan sedikit harapan supaya lawan bicara segera pulang.
Itu semacam sinyal batin. Tolong jangan terusin. Saya juga nggak ngerti tapi gengsi ngaku. Kalimatnya terasa formal, tapi maknanya sederhana. Udah, sana lapor lebih tinggi, biasanya nggak ikut repot. Belum cukup, disambung lagi dengan mahakarya reflektif. Terkait dengan kasus ini, terkait dengan penerapan. Kalau ini kan bukan saya yang menangani. Iya. Paham nggak? Karena bukan saya yang menangani, paham nggak? Kalau disimak baik-baik, itu bukan penjelasan hukum, tapi doa penguat mental birokrat yang terjebak mediasi. Seakan dia meyakinkan dirinya sendiri, saya nggak salah, saya cuma hadir karena shift. Lalu datang jurus pengalihan tahap akhir. Sampai menyampaikan ke saya kenapa diterapkan pasal 170, kalau didebat di Polda dengan ada proses yang namanya pra-peradilan. Kalau didebat di sini nanti kita saling menyalahkan, kita balik lagi ke urusan belakang. Lah, itu justru yang belakang itu yang perlu dibenerin. Kalau semua dilempar ke depan, lama-lama yang belakang busuk sendiri. Kalimat itu terdengar bijak, tapi sejatinya cuma cara halus buat bilang, jangan buka-buka aib lama saya ya. Dan akhirnya ditutup dengan puncak kebijaksanaan palsu ala mediasi dadakan. Ini kita mau cari solusi. Siap. Kan tadi sudah saya sampaikan, kalau ini masalahnya selesai, konfliknya selesai, yang punya melaporkan itu malu untuk mencabut laporan, selesai mas. Lah, ini sistem hukum apa restoran cepat saji? Tinggal cabut, langsung beres. Berarti hukum kita nggak berdiri di atas kebenaran, tapi di atas tingkat kebosanan pelapor. Kalau udah capek ribut, ya udah, kasus selesai. Kayak customer service bilang, masalahnya belum kelar. Tapi kalau bapak udah males ngadu, ya kita anggap beres ya. Jadi, seluruh pernyataan ini bukan bentuk penegakan hukum, tapi seni bela diri birokrasi. Menghindar, memantul, lalu melarikan diri ke arah bukan saya yang nangani. Dari gini buat pemanasan, bukan saya buat pembelaan, sampai pelapor cabut selesai buat pendinginan. Artinya sederhana, saya nggak tahu, saya nggak mau tahu, dan jangan ganggu jam ngopi saya. Kalau hukum dijalankan begini terus, rakyat gak butuh pengacara. Yang dibutuhkan itu penerjemah bahasa ngeles resmi versi kepolisian. Biar tiap kali dengar gini, kita langsung paham. Oh, ini bukan penjelasan. Ini tanda proses berpikir sedang diserahkan kepada nasib.